Lebih dari 2 minggu berlalu, kematian Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum juga mengungkap penyebab kematian diplomat muda ini. Bahkan polisi membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkap kasus ini. Mengapa demikian? Apakah karena banyaknya kejanggalan atau adanya sejumlah fakta yang disembunyikan? Sementara itu, informasi lainnya meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom menilai putusan hakim janggal dan akan mengajukan banding. Seperti apa kontroversi kasus ini bersama saya Anisha Dasuki. Inilah The Prime Show. Yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Kembali itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali memeriksa tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan Polda Metro Jaya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di sebuah kamar indekos di wilayah Menteng, Jakarta. Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengkonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali. Terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Selain itu, pihak Kompolnas menegaskan bahwa Kompolnas tidak menggantikan peran polisi, namun memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun autopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Hingga kini polisi belum mengungkap penyebab kematian Arya yang ditemukan tewas di kamar kosnya pada Selasa 8 Juli lalu. Kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas dalam kondisi kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban di kamar kosnya masih terus menyisakan misteri. 2 minggu sudah, namun polisi belum mengungkap apa penyebab pasti kematian Arya. Sejumlah fakta dan kejanggalan kematian Arya pun perlahan terungkap. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025, Arya sempat berbelanja pakaian sehari sebelumnya di salah satu mal untuk persiapan tugas di Helsinki, Finlandia. Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya malam itu, namun sang istri kemudian khawatir karena ponsel Arya tak bisa dikontak saat di taksi. Arya diketahui sempat mengambil pesanan makanan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Ia juga bertegur sapa dengan penjaga kos. Sebelum tidur, biasanya Arya memiliki kebiasaan video call dengan anaknya, namun malam itu Arya tidak menghubungi istri dan anaknya. Pada pagi hari, tanggal 8 Juli 2025, Arya ditemukan tewas dalam kondisi wajah terbungkus plastik dan terlilit lakban serta badan tertutup selimut.
Spekulasi mengenai kematian Arya pun berkeliaran di media sosial. Bahkan ada yang mengaitkan kematian Arya dengan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Pihak kepolisian sempat berjanji akan menuntaskan penyelidikan dalam 1 pekan. Namun 2 minggu berlalu, kepolisian belum juga mengungkap penyebab pasti kematian dari sang diplomat muda. Untuk menyingkap selimut misteri kematian diplomat muda, sudah ada 2 narasumber yang hadir pada hari ini. Ada Reza Indragiri, psikolog forensik, dengan Arief Wicaksono, Ketua Harian Kompolnas, yang kemarin beberapa hari lalu ikut ke TKP dan juga ke Polda Metro Jaya. Pak Arief, apa yang kembali Anda periksa di TKP untuk just to make sure, untuk memastikan lagi penyelidikan polisi? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi kita perlu memeriksa TKP karena kelanjutan dari hasil kunjungan kepada istri almarhum di Jogja sehari sebelumnya. Kemudian kami pun minta izin secara resmi kepada Kapolda dan juga kepada penyidik Dirkrim Polda Metro Jaya. Dan ketika kami ke TKP ada 3 hal. Yang pertama kan beredar tadi kita lihat di video jam 23.26 itu ada almarhum keluar membawa bungkusan. Iya. Nah, tapi video itu hanya melihat beliau buka dari pintu terus jalan. Nah, pintu kan ditinggalkan ceker ketutup. Nah, kita hanya memastikan apakah pintu itu sistem kuncinya bagaimana. Nah, kemudian kan ternyata kami ke TKP itu ternyata ada 2 CCTV, yang satu mengarah ke lorong yang menuju ke pintu keluar itu. Iya. Satu lagi yang mengarah ke pintu ke arah dalam. Iya. Siap. Nah, jadi kami pastikan di situ kami lihat ternyata sistem kunci itu sistem kunci kayak di hotel pakai kartu tap itu. Jadi begitu ditinggal, dia almarhum bawa kartu tapnya, dia udah krek, udah terkunci. Datang lagi berapa menit kemudian dibuka lagi pakai tap itu. Nah, kemudian kami make sure, kami minta izin karena dihadiri oleh anggota Inavis dari Polres Metro Jakarta Pusat. Ada beberapa personel, kemudian dari penyidik, dari Kanit, dari Kasubdit Krim Polda Metro Jaya. Nah, termasuk dari ada Babin Kamtimas dari Polsek Metro Menteng. Kami minta izin, apakah diperbolehkan untuk melihat make sure dari dalam. Nah, yang pertama kami lihat itu adalah sistem kunci. Nah, dari dalam betul ternyata kuncinya aja kunci double, satu pakai slot, baru ada pakai rantai. Jadi kuncinya triple ya? Triple. Ada kunci kartu, ada grendel plus rantai. Nah, itu sempat kita foto dan kita bagikan pada wartawan. Ini loh. Jadi begitu jam 2.25, 2 menit setelah almarhum keluar masuk lagi, itu sampai pagi nggak ada yang bisa masuk. Nah, di dalam pun kami juga melihat kondisi plafon yang dari atas kamar maupun dari kamar mandi itu ternyata tidak ada kerusakan. Begitu Mbak Anissa. Di kos itu total ada beberapa CCTV, Pak? Karena yang dirilis kan hanya sekitar 3 tuh. Ya, kalau dari segi di depan kamar, kalau nggak salah kamar 105, ya, tempatnya almarhum, itu ada 2 yang ada di ranknya, di situ ada kayak tempat makan gitu. Itu ada 2, yang satu mengarah ke lorong yang keluar, yang satu agak menyerong ke pintu sama jendela. Oh, jadi ada 2 CCTV yang memang menyorot ke arah kamarnya ya? Dari sisi situ. Tapi di TKP tidak sampai pemeriksaan ada beberapa spot CCTV ya? Ada sih, ada karena kan sementara kan kami berbagi tugas. Saya fokus ke situ. Termasuk saya lihat juga dari penjaga kosan itu kan. Nah, habis pulang dari Jogja itu kan ada beberapa informasi yang dibilang informasi baru yang perlu diklarifikasi. Yaitu tadi kita datang TKP termasuk masuk ke dalam. Terus kenapa kok sampai penjaga kosan itu begitu HP almarhum itu off 21.00 jam 9 PM, jam 9 malam. Akhirnya kan membuat si istri kan panik dan penasaran, mendesak si Pak penjaga kosan itu untuk lihat. Itulah sebabnya. Nah,
kami melihat penjaga kosan itu kan hanya karyawan biasa. Nah, dia juga takut mengganggu privasi dan mereka juga jarang bertegur sapa sebetulnya. Karena kan yang bersangkutan ini almarhum kan agak pendiam. Jadi begitu sudah masuk kembali jam 23.25 almarhum ke dalam kamar setelah buang sampah tadi, beliau jam 00 berapa ngelihat itu cuma melongok-longok aja untuk memastikan ada nggak. Iya, kenapa sih Pak manggil-manggilnya juga seperti berbisik gitu? Karena ya di samping menurut penjaga kosan itu di samping cuaca agak hujan rintik-rintik, udah tengah malam takut ganggu yang lain kan. Kalau misalkan membuat gaduh di situ. Itu juga kami konfirmasi kepada ada saya lupa namanya, dia memang yang tinggal di situ juga. Kami tidak mendengar apa-apa Pak, karena dia juga tidurnya jam 1 juga itu. Panikan istri itu mulai dari jam berapa Pak? Kepanikan istri ketika memang kebiasaan dari almarhum itu kan suka video call sama anaknya. Video call, dia punya anak 2, laki perempuan. Kemudian, nah ketika kemarin memang sempat komunikasi, tapi terus 21.00 nggak ada pembicaraan, itu yang buat panik. Padahal yang bersangkutan kan sedang belanja di mall tadi. Belanja di mall tadi, terus nyegat taksi. Nah, nyegat taksi itu sudah terdukung dengan CCTV yang ada di mall tadi. Sudah ada, itu dimiliki oleh penyidik, connected dengan cellphone-nya beliau. Hasil analisa tadi dari Kompolnas. Hasil observasi. Ya, observasi dari Kompolnas. Ada kejanggalan? Justru saya mau tanya, dengan hasil observasi seperti itu, apa yang Pak Arief Kompolnas ingin simpulkan? Plafon utuh, kamar terkunci dari dalam, lantas artinya apa Pak? Ya, harus saya teruskan ini. Ya. Karena itu kan baru sepotong. Ya. Make sure CCTV kan. Ya. Nah, jadi karena pihak keluarga panik, 21.00 mati, HP-nya nggak bisa dihubungi, minta sama penjaga kosan untuk memeriksa what's really going on dengan my husband kan gitu. Tapi dia kan jaga privasi. Akhirnya si penjaga kosan menunggu, mungkin menginformasikan, Bu mohon maaf, seperti gitulah. Nah, dia menunggu sampai pagi. Pagi pun dini hari jam 6 katakanlah masih sempat ngentol, Mas Daru kan gitu. Tetap nggak ada jawaban. Tapi karena sudah dilaporkan, tolong Pak gitu, misalkan demikian. Akhirnya si penjaga kosan ini juga hebat juga dia. Dia punya pemikiran yang cukup bagus juga saya pikir. Dia minta manggil temannya untuk bisa memvideo dia. Kemudian dia coba pakai dia punya kartu master, celek, memang kebuka, tapi ininya keganjel, ini memang bergerak kebuka, tapi ada ganjel di atasnya itu. Nah, terus dia minta obeng, dia congkel jendela dicongkel, saya lihat memang ada bekasnya itu. Dicongkel, begitu udah kebuka dikit, baru tangannya masuk, dibuka perutnya sama rantainya tadi, baru dia masuk. Nah, yang baru ditemukanlah terbaring di atas tempat tidur si korban ini. Begitu Mas Reza. Silakan Mas Reza. Sekian waktu lalu kita pernah berbincang tentang situasi yang menyebabkan orang meninggal dunia ya. Ya. Ada situasi alami, situasi bunuh diri, situasi meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain, dan situasi kecelakaan. Samar-samar nih, kalau saya menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Arief barusan, tampaknya ada 2 kemungkinan yang bisa kita tepikan. Tapi sekali lagi ini kemungkinan. 1, kemungkinan almarhum meninggal dalam situasi alami, sepertinya bukan ya, dengan kondisi kepala terlilit sedemikian rupa. 2 lapis ya Pak Arief ya? 2 lapis, dalamnya ada. Nah, dalamnya ada plastik, di dalam lakban ada plastik, maka tampaknya itu bukan merupakan situasi meninggalnya seseorang yang sifatnya alami. Oke, kita tepikan. Kemungkinan yang lain apa? Kalaulah plafon utuh, kamar terkunci dari dalam, tidak ada tanda-tanda kegaduhan, kamar relatif biasa-biasa saja, patroli petugas kos tidak memperlihatkan atau tidak menemukan hal yang mencurigakan, rekaman CCTV juga datar-datar saja, tampaknya kemungkinan yang ketiga, yaitu homicide, meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain, boleh jadi juga bisa kita kesampingkan. Alhasil, tapi masih ada probabilitas di situ. Jelas, makanya saya menggunakan kata kemungkinan. Ya. Okay. Nah, saya tidak mau melangkahi penyidik. Nah, tapi yang kedua, nanti dulu kita tahan. The Prime Show akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.
lakbannya itu, betul, yang kami dengar adalah lakban kuning, betul, industri yang tidak bisa kita beli hanya di warung-warung. Dan seperti apa Pak kondisi lakbannya? Apakah terpotong atau masih dalam kondisi gelondongan? Mohon maaf di leher korban. Ya, jadi begitu penjaga kosan ikuti sama kawannya yang mengambil video, itu mendapatkan begitu berhasil dibuka slot, ternyata di atas kasur itu ada almarhum sedang terbaring. Ada selimut tebal itu warnanya kalau nggak salah biru gelap ya. Kaki agak keluar sedikit, kaki kanan, terus tangan di atas tempat tidur. Nah, terus kepalanya kuning, ketutup total begitu, ketutup total. Artinya. Dan masih menggunakan pakaian lengkap yang dia gunakan tadi ke mall. Saya tidak melihat karena itu dikasih tahu sama si penjaga itu foto dan videonya kepada saya. Jadi saya tidak melihat lengkap karena gambar itulah yang diperlihatkan ke saya. Itu. Mas Reza lanjut silakan. Masih melanjutkan tentang lakban. Dari hasil temuan. Satu lagi ke Pak Arief. Iya. Berapa sidik jari? Nah, pada saat dilakukan olah TKP, diperiksa fingerprint, sidik jari di beberapa tempat, termasuk di lakban itu hanya ada sidik jari dari almarhum. Termasuk lebih jauh lagi diperiksa juga DNA. Nah, ini setelah melibatkan dari ahli forensik ke situ. Nah, kemudian tidak ada lagi barang-barang yang hilang. Barang-barang yang ada sih seperti kayak obat, ya kan kayak pernah kena sakit GERD ya. Nah, tambahan informasi yang dipasok Pak Arief barusan justru memberikan dasar bagi saya untuk semakin kuat mengeliminasi kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Sehingga sudah 2 yang saya tepikan, tinggal 2. Apa itu kemungkinan almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, atau almarhum meninggal akibat sebuah kecelakaan. Saya mulai dari yang kecelakaan. Apa sih maksud kecelakaan? Kecelakaan adalah almarhum sedang melakukan aktivitas apapun itu, namun tanpa dia duga muncul sebuah situasi yang tidak bisa dia kendalikan, sehingga disadari atau tidak, almarhum masuk dalam sebuah situasi kritis sampai kemudian kehilangan nyawa. Tapi dia tidak punya niatan sama sekali untuk mengakhiri hidupnya. Itu kecelakaan. Sementara bunuh diri adalah seseorang yang punya niatan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kalau saya mengecek kemungkinan tentang bunuh diri dengan IPAD. iPad ini, IPAD ini merupakan hal-hal yang berulang kali saya sampaikan juga ke teman-teman kepolisian untuk mengecek ada tidak kemungkinan seseorang berupaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau iya, maka simpulannya begini kurang lebih, bahwa seseorang meninggal dunia akibat sesak napas, kehabisan oksigen di rongga pernapasannya, dalam situasi dia berkehendak untuk menyumbat pasokan oksigen itu. Dengan kata lain, tersumbatnya pasokan oksigen bukan merupakan perbuatan orang lain, niscaya bukan situasi alami, bukan kecelakaan, tapi kehendak dari yang bersangkutan. Itu kalau kemungkinannya bunuh diri. Oke, Mas Reza, tapi kalau misalnya kemungkinan yang kedua, yang terkait kecelakaan. Oke. Nah, tadi saya katakan, saya mendefinisikan kecelakaan bahwa seseorang melakukan aktivitas apapun itu tidak punya intensi sama sekali untuk mengakhiri hidupnya, tapi disadari atau tidak muncul situasi yang berbahaya, yang di luar kendali, yang membawa seseorang ke dalam situasi kritis sampai kemudian kehilangan nyawa. Oke, tadi berdasarkan dari Pak Arief bahwa lakbannya itu masih dalam bentuk utuh ya Pak ya? Sebenarnya kalau bentuk utuh kan tidak terlalu sulit untuk. Tadi Pak Arief katakan di dalam lakban itu ada plastik. Ternyata juga ada plastik. Itu yang buat kemudian kecelakaan itu lebih. Lagi pula begini Mbak Nisa ya. Mudah terjadi. Ketika seseorang sudah dalam kondisi lemas, pasokan oksigen ke otak sudah sedemikian sedikit, maka kemungkinan seseorang untuk bahkan menyadari bahwa saya dalam situasi kritis itu juga berkurang drastis. Kesadaran akan. Ini contoh ya, hanya contoh. Berulang kali kita dengar pemberitaan sejoli memarkirkan kendaraan roda 4 di pantai, tutup jendela rapat-rapat, menyalakan AC, lalu mereka melakukan perbuatan tak senonoh, sampai kemudian akhirnya mereka meninggal dunia. Kenapa? Mereka tidak sadar
perlahan namun pasti kesadaran mereka turun masuk ke dalam sebuah situasi fatal, keracunan. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang sudah lagi tidak punya cukup kemampuan untuk memahami apa yang terjadi pada saat ini, dikarenakan pasokan oksigennya sudah sangat-sangat tipis. Yang ingin saya katakan. Jadi untuk mencakar pun tidak lagi. Bahkan tidak terlalu kemungkinan sebelum meninggal. Saya bicara secara umum ya, tidak kasus ini secara spesifik. Sebelum meninggal, yang bersangkutan sudah dalam kondisi pingsan. Karena pasokan oksigen bisa itu jadi, sudah sangat, bisa jadi. Nah, kalau memang sudah begitu kejadiannya, maka tanda petik kita bisa paham kenapa tidak ada upaya untuk sesegera mungkin melepaskan plastikkah itu, melepaskan talikah itu, karena sekali lagi jangan-jangan yang bersangkutan siapapun itu sudah dalam kondisi kehilangan atau turunnya kesadaran sedemikian ekstrim. Kalau tadi dari beberapa kesimpulan yang dikatakan oleh Mas Reza, bagaimana dengan kesimpulan dari Kompolnas? Apakah arahnya sama? Kami memberikan gambaran secara fakta karena nggak berani berasumsi. Gambaran fakta itu adalah itu tadi. Jadi no one else, tidak ada orang lain yang bisa mengakses ruang paling privasi punya almarhum itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Selebihnya pamungkas nanti kita bisa menunggu yang disampaikan oleh, karena setelah dari situ kan kita dapat paparan di Polda Metro Jaya. Kita menunggu yang dibilang hasil penyebab kematian, walaupun dari kondisi situ pun sudah, dari kondisi TKP di Kampar itu sudah bisa tergambar sebetulnya. Tapi Kompolnas kan bukan APH, Mbak, bukan aparat penegak hukum, jadi hanya memberikan masukan-masukan kepada penyidik. Ya, supaya kasus ini juga tidak berpantulan seperti bola liar. Betul, supaya publik ini tidak bertanya-tanya. Jadi mereka harus ngambil keputusan. Baik. Ya kan? Demikian, Baik, terima kasih Pak Arief. Terima kasih Mas Reza Indragiri, dan pemirsa, sesaat lagi The Prime Show akan kembali terkait vonis 4,5 tahun penjara Tom Lembong yang padahal tidak menerima sepeser pun uang dari kasus korupsi impor gula. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Jaksa akan mengajukan dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Sementara itu, Tom menilai putusan hakim janggal dan akan mengajukan banding. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengangkat kedua tangannya yang terborgol usai dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai Tom terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam importasi gula sehingga menimbulkan kerugian negara 194 miliar rupiah. Hakim menyebut Tom menjalankan kebijakan impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Adapun hal-hal yang meringankan untuk Tom, salah satunya Tom tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun
dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Sementara itu, Tom menilai putusan majelis hakim janggal dan mengabaikan fakta-fakta persidangan. Bahwa saya melanggar aturan. Satu. Nah, kedua, yang sedikit, bukan sedikit ya, lebih dari sedikit, janggal atau aneh bagi saya sih ya, majelis mengesampingkan wewenang saya sebagai Menteri Perdagangan. Ya. Saya kira undang-undang, peraturan pemerintah, semua ketentuan yang terkait sangat jelas memberikan mandat kepada Menteri Perdagangan untuk mengatur tata kelola, termasuk perdagangan perniagaan bahan pokok yang penting. Ya. Dan tadi saya lihat, saya catat secara teliti cermat, kiranya majelis mengabaikan bahwa saya sebenarnya punya wewenang tersebut. Dan juga dengan demikian, majelis mengabaikan hampir semua fakta persidangan, terutama keterangan saksi dan ahli. Pasca vonis tersebut, kuasa hukum Tom, Ari Yusuf Amir, menyebut Tom Lembong akan mengajukan banding atas putusan hakim lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Rasanya baru kali ini seorang terpidana korupsi mendapat dukungan yang begitu besar dari masyarakat. Untuk membahasnya sudah ada 2 orang narasumber yang hadir bersama kami di studio. Ada Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemkapi, dan Zaid Musyafi, tim kuasa hukum Tom Lembong. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Zaid. Banding ya? Banding. Karena tidak terima label koruptor. Betul. Bandingnya seperti apa Pak? Jadi gini, ada pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang menurut kita itu tidak tepat dengan fakta persidangan. Contohnya apa? Pasal yang digunakan itu adalah Permendak 117, pasal 4-nya. Ya. Nah, di pasal 4 itu dikatakan bahwa impor gula kristal putih hanya boleh untuk stabilisasi harga dan untuk stok. Ya. Nah, apakah untuk stabilisasi harga dan stok ini hanya boleh gula kristal putih? Ya nggak tentu, bebas dong. Kan kalau gula kristal putih baru untuk stok dan harga. Nah, yang diimpor oleh Pak Tom Lembong ini diberikanlah persetujuan impor itu adalah gula kristal mentah untuk diolah, dirubah menjadi gula kristal putih. Oke. Ya kan? Yang pertama harganya mungkin harganya lebih murah. Ya kan, dan sampai ke masyarakat ketika jadi gula putih otomatis lebih murah karena ini adalah barang mentah. Yang kedua, ini menambah devisa negara karena pengolahannya ada di Indonesia. Kalau kita belinya gula kristal putih, yang harus diingat adalah di luar negeri itu nggak ada gula kristal putih, adanya gula kristal rafinasi dan ada hanya gula kristal mentah. Kalau kita impornya gula kristal putih sebagaimana gula kita konsumsi keseharian, itu harus ada proses lagi namanya molases. Nah, itu butuh waktu, butuh biaya. Kalau kita belinya gula kristal putih, maka luar negerilah yang mendapatkan keuntungan devisa dari orderan tersebut. Dan itu makan waktu, nggak bisa langsung ada, karena di luar hanya ada rafinasi dan gula kristal mentah. Untuk itulah diberikan persetujuannya adalah gula kristal mentah, diolah dalam negeri, kemudian untuk menjadi gula kristal putih untuk selanjutnya dikonsumsi kepada masyarakat. Harganya lebih murah, sampai di masyarakatnya, dan otomatis ada penambahan devisa gitu. Karena ingat, itu harga gula saat itu lagi tinggi. Nggak mungkin kita menurunkan harga dengan mengimpor barang yang juga harganya tinggi. Itu nggak logis secara ekonomi. Gitu, itu salah satu pasal yang paling bermasalah yang dimasukkan ke dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, berangkat dari pasal itu, maka BUMN lah yang harus melaksanakan importasi. Nah, BUMN ini yang melaksanakan impor kalau gulanya kristal putih. Kan yang impor gula kristal mentah. Kenapa harus BUMN? Nah, gitu kan pertanyaan selanjutnya. Nah, dari situ faktanya BUMN kita tidak punya mesin yang memiliki kemampuan untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Karena hari itu pabrik gula Indonesia itu hanya bisa mengolah tebu menjadi gula kristal putih. Tapi dalil ini digunakan oleh jaksa penuntut umum seolah-olah pemberian persetujuan impor kepada swasta itu adalah
perbuatan melawan hukum. Dan itu adalah sebuah kesalahan dalam Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 1. Itu yang kita juga tidak terima dikatakan demikian. Baik, Pak Edi, vonis hakim dianggap mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Apa cuma karena hakim takut untuk membebaskan terdakwa korupsi? Saya kira tidak demikian. Kalau menurut kami adalah, menurut pengamatan kami, tentu memang tadi saya sampaikan bahwasanya setiap orang berbeda pandangannya. Tetapi lagi-lagi adalah, kalau kami melihat bahwasanya ini adalah merupakan masalah hukum, ya, masalah hukum. Bahkan kemarin kalau kita lihat banyak ramai sekali tentang adanya kriminalisasi, ya. Tapi kalau menurut kami tentu saja, saya kira hakim di sini tentu sudah memiliki fakta hukum, ya, sehingga berani memberikan vonis 4 tahun setengah, ya. Dan termasuk juga misalnya memang ramai di dalam media sosial, saya ramai sekali bahwasanya tidak ada mens rea, ya, kan gitu, ya. Memang kalau kita lihat daripada putusan hakim memang tidak menyebutkan bahwa ada keuntungannya diterima oleh Temlimbong, tetapi juga harus lihat mengeluarkan izin, kemudian izin impor, ya, gula kristal tadi. Saya kira memang itu menjadi mungkin mens rea. Kenapa izin itu dikeluarkan, ya? Dan kemudian itu bisa mengakibatkan banyak perusahaan diuntungkan di sini, ya. Sehingga dengan kebijakan itu saya kira inilah mungkin, ya, menurut pandangan kami ada kesalahan di sini atau kelalaian di sini bahwa ada pihak yang diuntungkan dan kemudian ini merugikan negara, ya. Baik, Pak Zaid, apakah klien Anda sadar ketika mengeluarkan kebijakan itu bahwa kebijakan tersebut menguntungkan banyak orang dan merugikan negara ternyata? Sekarang gini, di mana kebijakan yang menggandeng pihak swasta yang nggak menguntungkan swasta? Apakah swasta itu hadir di Indonesia untuk rugi? Kan itu tidak. Merugikan negara. Nah, sekarang gini, persetujuan impor dasarnya apa sih? Disitulah ada Perpres 71 tahun 2015, di mana Pak Temlimbong itu diberi kewenangan mengatur mengenai stok dan stabilisasi harga pangan, termasuk gula, ya kan? Nah, apakah kalau kita bicaranya adalah korupsi, kita bicara kepada tindak pidana tentunya. Apakah orang boleh dipidana ketika aturannya tidak ada, ya kan? Nah, tidak ada larangan dalam aturan manapun untuk mengimpor itu gula kristal mentah. Dan tidak ada larangan merubah gula kristal mentah itu menjadi gula kristal putih. Tidak ada larangan. Permendak 117 yang digunakan dalam dakwaan dan dijadikan dasar hakim dalam memutus itu mengaturnya gula kristal putih itu hanya boleh diimpor untuk mengatasi stabilisasi harga dan menjaga stok. Yang boleh ngimpor gula kristal putih ini adalah BUMN. Tapi ini dibacanya terbalik. Untuk mengatasi stabilisasi harga dan stok harus gula kristal putih. Oh, nggak begitu dong. Jadi terpidana lain pun adalah bagian, menurut Anda adalah istilah collateral damage dari kriminalisasi klien Anda? Betul. Karena gini, persetujuan impor boleh nggak sih diterbitkan sama Pak Tom? Boleh. Boleh nggak itu kepada pihak swasta? Boleh, nggak ada masalah. Karena persetujuannya adalah untuk melakukan importasi gula kristal mentah, bukan gula kristal putih. Kalau Pak Tom menerbitkan izin gula kristal putih diimpor oleh swasta, itu salah. Ini yang diimpor gula kristal mentah, baru diolah menjadi gula kristal putih. Gula kristal putih inilah baru didistribusikan kepada masyarakat. Nah, si perusahaan swasta yang menerima penugasan ini bahasanya, itulah jadi kolateral itu tadi, collateral damage itu ya kan loh. Ini salahnya di mana gitu? Dia membantu negara loh. Saya kasih penjelasan gini. Ini industri gula, ya. Kenapa Indonesia itu harus impor gula? Kebutuhan Indonesia itu konsumsinya, kebutuhan konsumsi dalam negeri dan ketika itu memang panen mundur. Bukan, fakta produksi dan kebutuhan konsumsi itu nggak seimbang. Itu terlalu besar jurangnya. Silakan dicek di jurnal-jurnal gula, baik BPS ataupun jurnal gula yang lain. Nah, bagaimana mengatasinya? Otomatis kan harus impor, ya kan? Kenapa harus impornya itu gula kristal mentah? Karena yang punya mesin untuk membantu proses percepatan merubah GKM menjadi GKP itu adalah para perusahaan swasta itu. Stok akhir 2015 hanya ada 800 ribuan. Sedangkan stok ideal untuk kita gula itu menurut ahli yang sudah diterangkan dalam ruang sidang, itu minimal 1,25 juta ton. Kita cuma punya 800 ribu ton hari itu. Apa yang harus dilakukan? Apakah nunggu habis baru kita impor?
Ya kan? Tentu tidak bisa kita bernegara seperti itu. Harga keburu naik, stok kosong harga naik, yang rugi siapa? Masyarakat. Jadi Pak Zaid, kerugian hasil audit BPKP yang menyebutkan angka 578,1 miliar itu bukan kerugian negara, tapi adalah untuk menstabilkan harga di tahun 2015 itu. Jangan jawab, kami akan bahas saja, tetap di The Prime Show. BPKP mendapati ada kerugian negara 578,1 miliar rupiah. Mas Zaid tadi mengatakan bahwa itu bukan kerugian sebenarnya. Itu adalah angka wajar yang dikeluarkan untuk menyelamatkan harga gula yang ketika itu terancam melonjak. Tuh. Menurut Anda seperti itu? Iya, jadi gini. Audit BPKP menyatakan 578. Dalam dakwaan Pak Tom Lembong itu dikenakan 515 yang bagian dari 578. Fakta persidangan berdasarkan putusan itu jadi 194 miliar sekian. Bagi kita itu juga salah. Pertama, itu yang 360 miliar sekian itu kan sudah dihapus dalam putusan hakim karena dianggap kalau seharusnya itu karena seharusnya gula kristal putih, kok yang diimpor gula kristal mentah. Kan secara tarif beda tuh. Disitulah kerugian negara, namanya PDRI, penerimaan dalam rangka impor gitu. Karena angka ini sudah dihapus karena memang faktanya yang diimpor adalah gula kristal mentah dan yang dibayar bea masuknya adalah gula kristal mentah. Nggak boleh dihitung jadi gula kristal putih gitu. Ibaratnya kita ngimpor barang mentah, tidak boleh dihitungnya adalah barang jadi gitu kan. Itu satu. Nah itu hakim sudah membatalkan perhitungan yang itu. Nah perhitungan yang kedua adalah lebih bayar. Lebih bayarnya siapa? Lebih bayarnya PT PPI ke 9 perusahaan swasta itu. Perusahaan gula rafinasi itu. Nah lebih bayar ini pertanyaan selanjutnya adalah apa peran Pak Tom Lembong dalam menentukan harga? Oh nggak ada. Ini PT PPI siapa pemegang sahamnya? Menteri BUMN. Dalam penentuan harga, siapa yang menentukan? Ya PT PPI dengan 9 perusahaan gula rafinasi. Pertanyaannya, perannya Pak Tom di mana? Kenapa Pak Tom hanya menerbitkan persetujuan impor, ditariklah ke kerugian keuangan yang lebih bayar 190 miliar ini? Ini nalar hukum nggak bisa terima ini. Saya rasa ini hal yang yang wajar ketika publik berteriak. Bahkan ada yang mengatakan bahwa peradilan Tom Lembong ini adalah peradilan sesat. Saya rasa itu nalar yang wajar gitu loh. Karena apa? Loh, apa peran Pak Tom dalam penentuan harga? Kalau kita bicara tindak pidana, itu harus ada kausalitas antara perbuatan dan hasil gitu. Karena ini kan tidak ada. Pak Tom hanya memberikan persetujuan impor, penentuan harga urusannya PT PPI dan 9 perusahaan gula rafinasi, tahu-tahu Pak Tom yang mempertanggungjawabkan. Di mana korelasinya? Jadi memang tidak ada niat buruk sejak awal, mens rea-nya itu nggak ada. Gini. Kalau mens rea itu ya kan namanya niat buruk itu pasti dilihat dari persekongkolan. Apakah sejak awal ini Pak Tom ini nggak ada. Jangankan untuk bersekongkol, untuk dia bertemu, mengobrol atau berbicara atau simpelnya bahasanya kenal nggak sih sama Pak Tom hari itu? Nggak kenal, nggak pernah ketemu, nggak pernah berbicara, nggak pernah berkomunikasi langsung ataupun tidak langsung. Baik saat sebelum, saat menjabat ataupun setelah menjabat itu tidak ada sama sekali. Nah mereka tapi akhirnya kenalan lah karena ditahan di rutan yang sama. Ya. Pak Edi, kalau misalnya mens rea-nya sudah tidak ada, berarti tidak ada persekongkolan jahat sejak awal ketika meramu kebijakan ini. Saya kira itu kan mungkin pendapat kuasa hukum ya. Tentu kita hormati ya apa yang menjadi. Tapi juga lagi-lagi ya yang kita lihat adalah bagaimanapun juga saya kira hakim pasti akan memiliki fakta hukum ya yang sehingga berani memberikan putusan sampai 4,5 tahun ya. Itu saya kira luar biasa. Dan tadinya mungkin tuntutannya 7 tahun kalau nggak salah ya. Sekarang akhirnya turun menjadi 4,5 tahun ya. Dan yang paling memang ini saya lihat banyak sekali terjadi polemik ya di tengah masyarakat ya. Ada yang pro kontra terjadi. Memang dalam hukum memang pasti akan terjadi ya. Ada yang melihat ini sebagai kriminalisasi, ada ini melihat ini sebagai ya bagaimana merupakan proses hukum yang harus dihormati ya. Saya kira memang ini pasti terjadi seperti ini. Kita sampaikan bukti bahwasanya persetujuan Dirjen Agro dari Kementerian Perindustrian itu untuk gula industri, bukan untuk gula konsumsi.
Yang diimpor oleh Pak Tom ini, yang diberikan persetujuan impor oleh Pak Tom ini adalah gula kristal mentah dirubah jadi gula kristal putih untuk konsumsi. Ada bahwasannya memang harusnya kalau misalnya itu impor harus ada masukan dari bawah, termasuk anak buahnya Pak Tom ya. Tapi malah itu tidak pernah ada. Kemudian lalu diputuskan untuk impor ya. Apa demikian? Saya melihat pemberitaan belakangan ini agak marah sih ya. Ya, memang kadang opini ini mengalahkan fakta persidangan gitu kan. Tapi faktanya memang tidak ada. Gini, Pak. Seorang menteri tentu wajar berasumsi bahwasanya ini semua sudah dicek oleh oleh staf-staf dan dirjen terkait. Nah, bagaimana cara membuktikan ini? Akhirnya dalam rapat-rapat terbatas selanjutnya, pernah nggak persetujuan impor ini dipermasalahkan? Nggak pernah sama sekali. Kalau memang persetujuan impor itu dipermasalahkan, harusnya persetujuan impor itu dipermasalahkan sejak rakortas atau rapat-rapat koordinasi selanjutnya. Pak Tom selesai menjabat itu di bulan Juli 2016. Sampai dia dipermasalahkan di 2024, ada 9 tahun, nggak pernah dibahas ini. Jadi kalau saya lihat ini rame karena memang di medsos itu sangat rame sekali karena ya. Pak Tom ini kan medsos darling. Ini agak politis juga sebetulnya ya. Seperti saya sampaikan tadi, ini murni masalah hukum. Pendapat masyarakat yang menyatakan ini adalah sebagai bentuk political trial, ya kan, atau peradilan politik, ataupun dikatakan peradilan sesat, ya cukup menguatkan kalau kayak gini. Karena apa? Fakta-fakta rapat-rapat yang dinyatakan itu ada kok. Dan di rapat-rapat selanjutnya nggak pernah dipermasalahkan kok. Kenapa setelah 9 tahun dia bergabung ke pihak oposisi jadi dipermasalahkan? Ini yang menguatkan dugaan masyarakat, wah ini adalah political trial gitu kan, atau peradilan politik. Tapi di luar itu, fakta persidangan kan sudah jelas. Dokumen surat, dokumen rapat, itu sudah ditunjukkan semua menjadi bukti. Bagaimana bisa seseorang dinyatakan secara bersama-sama melakukan sebuah tindak pidana, padahal yang dimaksud dengan bersama-sama itu orang yang saling tidak kenal. Tadi kan bilang bahwasanya Pak Tom itu tidak kenal dengan 10 atau 9 perusahaan. Tapi saya kurang yakin ya. Iya, bagaimana mungkin misalnya tidak kenal ya? Itu saya kira hal yang sangat wajar, kenal ya. Jadi kalau misalnya disebutkan bahwasanya tidak kenal dengan perusahaan-perusahaan ini, saya kurang yakin ini. Dan saya kira memang tugas, ya makanya mungkin yang bagus adalah kan sekarang sudah banding ya, dan kita ikuti bandingan seperti apa nanti. Kemudian saya kira jaksa juga saat ini kan akan melakukan banding juga ya. Sama-sama kita lihat. Apa yang dipersiapkan untuk banding? Ya tentu seluruh hal yang tadi menurut kita janggal akan kita bantah pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, termasuk narasi yang menyatakan masa sih seorang menteri nggak kenal sama perusahaan-perusahaan swasta. Tapi kan fakta persidangannya menyatakan demikian, terus gimana dong membuktikannya? Apa kita mau memaksa? Oh ya sebenarnya kamu kenal loh, emang ketemu enggak, komunikasi enggak? Ini sudah menjadi fakta persidangan dan seluruh perusahaan swasta itu jadi saksi, ditanya di depan jaksa, ditanya di depan hakim langsung. Itu jadi seluruh keterangan keterangan saksi di persidangan itu kan menjadi fakta persidangan, dan itu harus dijadikan pertimbangan dalam hakim membuat putusan. Lah ini kenapa nggak dijadikan gitu loh? Ini kan kemana-mana jadinya hasil putusannya. Baik, terima kasih Mas Zaid, terima kasih Pak Edi. Semoga sukses nanti kita lihat sama-sama. Bandingnya kita lihat sama-sama seperti apa keputusan hasil sidang bandingnya. Dan pemirsa, demikian The Prime Show. Saya Anisha Dasuki, sampai jumpa.